Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat siang jemaat sekalian, mari kita menyanyikan lagu untuk membuka kebaktian kita hari ini. Shout to the Lord. Lagu ini akan diiringi oleh tim musik anak-anak kita, yaitu Jocelyn, Sally, Lala, dan Sasa. Puji Tuhan mereka mau ikut melayani kita. Mari kita menyanyikan lagu Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter,
duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin memberi syukur karena Engkau telah membawa kami ke tempat ini pada siang hari ini. Terima kasih juga Bapa untuk perlindungan yang Engkau telah berikan kepada kami, untuk berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Engkau telah menjaga kami, Engkau telah memberkati kami sampai pada hari ini. Ajarkan kami Bapa untuk mempunyai sikap yang menghidup, memberi syukur kepada Engkau. Ajarkan kami Bapa untuk mengingatkan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ini Bapa. Seringkali dalam kehidupan kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa ada dekat pada kami. Seringkali kami tidak merasakan bahwa Engkau ada dekat pada kami. Ingatkan kami Bapa pada saat-saat seperti itu. Sebenarnya bukan Engkau yang telah menjauhkan diri-Mu dari kami, tapi kami yang telah menjauhkan diri kami dari Engkau. Terima kasih Bapa untuk hari ini yang Engkau telah berikan pada kami. Terima kasih juga Bapa karena kami bisa tinggal di negara yang begitu indah. Kami juga bisa hidup di negara yang walaupun masih kena dampak dari COVID-19, tapi kematian yang diakibatkan dari pandemi ini sedikit sekali. Kami ingin memberi syukur Bapa karena itu adalah satu berkat. Dan kami ingin berdoa Bapa supaya kami bisa terus menjaga kesehatan kami, menjaga supaya kami tidak menyia-nyiakan apa yang pemerintah kami sudah lakukan sehingga pandemi ini bisa terkontrol sampai saat ini Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, karena melalui Dia, melalui kematian Dia dan kebangkitan Dia, kami boleh mendapatkan kehidupan kekal, kami yang percaya kepadanya. Terima kasih Bapa. Bapa, seringkali dalam kehidupan kami tidak mengikuti perintah-perintah-Mu. Kami mencari jalan sendiri dengan kesombongan hati kami sendiri. Kami berpikir bahwa kami lebih tahu dari Engkau. Pada saat-saat seperti itu Bapa, ingatkan kami bahwa kami tidak hanya menyakitkan hati-Mu, tapi kami juga menyakitkan hati orang-orang di sekitar kami. Bahkan kami menyakitkan hati kami sendiri. Terima kasih Bapa untuk janji yang Kau telah berikan kepada kami dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay, children. Right, so if you were in a fight, not in a fight. Now I know you guys never do this, right? Yeah, but a fight like this, okay? So you're having a physical fight, and then you have a choice of two friends that can help you in this fight. One of them is really big and strong and very fast, okay? And the other one is really scrawny, really tiny, okay? Not very strong, can't move very fast, but this friend that's tiny, that's scrawny, that can't really fast, is your best friend.
and you really, really trust this friend. Okay? The other one, it's a good friend. Okay? Big, strong, fast. Who would you trust to help with your fight? Which one? Which one do you think? Which one do you think? What? The best friend. The best friend. The tiny, scrawny one. Yeah? Okay? So, what about others? Would you choose the best friend? Yeah? The best friend? Yeah? Best friend? Yeah? The best friend. Okay. Well, so why do you choose your best friend? Because they will never leave you no matter what. They will never leave you no matter what. Okay, so in other words, you trust your best friend more than the other one. Yeah? Okay. Now, here is a lesson. Here is a lesson. How much trust you have in a person, okay? Let's say with your best friend, okay? Say from a level of 1 to 10 or 0 to 10, the level of trust you have in that person is 10 because it's the bestest friend that you have, okay? And with the other one, let's say you only trust that person 5, okay, or 4. All right? The trust that you have on your best friend, even though it's bigger, it's not going to help you in a fight. You know why? Because he's tiny. And your opponent is big. Okay? No matter how much you trust your best friend, he's going to get beaten up. And you're going to get beaten up. All right? But that other friend who you only trust, say, at a level of 5 or 4, because he's big, because he's strong, because he's fast, when the guy who's trying to hit you, okay, tries to do that, your friend is going to stand and go, okay? So, the lesson is this. It's not how much trust or faith you have in a person that really counts. It's who you trust as well that really counts. And in fact, who you really trust is more important than how much trust or faith you have on that person. Okay? So, that's the same in our lives. Okay? It's very important to put our trust in God. No matter how little that faith is or that trust is, that counts far, far bigger. Okay? Then, if you trust in your friend, okay, or in your, for those of us who are adults, okay, trust in your wealth, trust in your careers, all right? So, trust God. Trusting God is far, far important because God is really, not only is God very trustworthy, okay, so if you say, how much trust do you have in God? You should say 10, but a lot of the times, sometimes even I sort of think, oh, I don't know God, maybe only about 4, all right? But even having trust in God at a level of 4 is better than trusting other people. Okay? So the person that you trust in is far more important than how much trust you have. Okay? So just remember that, and our God
is a faithful God. Our God will always, always, always deliver on His promise. You don't need to say to God, pinky promise? Okay? God will always deliver His promises. All right? So remember that in all of our lives. Put our trust in God, no matter what. Even when things don't go well, don't be tempted to sort of say, oh, no, I'm not going to trust God anymore. I'm going to trust other things, like people or other things. Okay? Continue to put our trust in God. All right? Okay, so let's pray. Heavenly Father, we thank you that you have reminded us to put our trust in you. Help us to remember, Lord, that you are not only trustworthy, but you always, always, always deliver on your promises. And so we should never be afraid or think twice about putting our trust in you. Because we know when we put our trust in you, you will deliver. And so we thank you, Lord. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So, I should also be praying for the Sunday school. Let's pray again. Let's pray again. Heavenly Father, we want to pray for these Sunday school children as they go to their classes, and also the teens. We pray that you be with them and bless them, help them to learn a little bit more about you, and help them know that you love them. Bless the Sunday school teachers as well, and the teens teachers, that they may be able to teach well. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. You got a bonus prayer. 2 prayers today. Isn't that wonderful? All right. Okay. You can go to your Sunday school, and the teens can also go to their classes. Selamat pagi dan selamat siang saudara-saudara sekalian. Ada beberapa warta lisan yang akan saya bacakan. Warta jemaat yang dicetak ada di depan, dan ada juga yang dikirim melalui email ke alamat saudara masing-masing. Pada hari Jumat yang akan datang, tanggal 21 Mei, ada Bible Study. Bible Study diadakan secara Zoom, jadi online di rumah masing-masing. Diharapkan kita semua bisa mengikuti Bible Study ini. Stay at home, lalu tune di Zoom. Minggu tanggal 23, minggu depan, ada Golden Offering. Jadi pada kebaktian jam 12 akan diedarkan, atau kita akan mengumpulkan persembahan tahunan kita. Dan pada minggu depan juga ada rapat Indonesian Council setelah kebaktian. Hanya mengingatkan bahwa minggu pertama bulan Juni tanggal 6 kita akan mengadakan combined service dengan jemaat bahasa Inggris jam 10. Dan pada kebaktian combined service tersebut kita akan melakukan perjamuan kudus juga. Demikian warta lisan pada pagi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mari kita saling berikan salam satu dengan yang lain.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Bapa, di tengah-tengah syukur kami akan kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam Yesus Kristus. Kami ingin berdoa siang hari ini bagi dunia. Saat ini dunia banyak mengalami hal-hal, banyak terjadi bencana alam, banyak terjadi peristiwa-peristiwa karena kesalahan kami manusia. Ada begitu banyak kesusahan di dalam kehidupan saat ini, terutama di tengah-tengah pandemi yang terjadi setelah sekian lama ini. Kami mengerti ada banyak hati yang sedih, ada banyak air mata yang bercucuran, ada banyak jeritan di dalam kehidupan ini untuk boleh mempunyai pengharapan. Untuk ini Bapa, kami mohon kepadamu. Engkau juga yang menolong dan menopang. Engkau juga yang berseru melalui para hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang Kau panggil bekerja di ladang-Mu. Biarlah kiranya berita keselamatan di dalam Kristus ini boleh dikumandangkan terus di seluruh muka bumi, sehingga manusia boleh mengerti di tengah-tengah apa yang dihadapi di dalam kehidupan ini, ada harapan, ada hidup di dalam Kristus. Bapa, biarlah ini boleh berkumandang terus sampai kepada seluruh pelosok bumi. Biarlah Injil-Mu dimasyurkan. Biarlah semua anak-anak-Mu bersaksi. Biarlah sorak-sorai ada di seluruh muka bumi ini. Karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami semua. Karena itu Bapa, sekali lagi biarlah Kau terus menopang setiap kami. Pakailah setiap kehidupan kami anak-anak-Mu untuk terus boleh menjadi saksi-Mu. Biarlah kami setia di dalam iman kami ini dan kami boleh terus melakukan hal-hal yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Bapa, kami pun ingat bagi kami anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia, bagi kami yang sudah usur. Bapa, kami mengerti ada begitu banyak kelemahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya satu hal, di penghujung hidup ini pun Engkau terus menopang kami, Kau terus menjadikan kami saksi-Mu, meskipun hanya di tengah-tengah keluarga kami sendiri. Tapi biarlah kiranya kami, pada saat-saat hari tua kami tetap setia seperti hamba-hamba-Mu yang lain, untuk terus berseru kepadamu, untuk terus bersaksi mengenai kasih karunia-Mu ini di dalam hidup kami. Bapa, kami mengerti dunia terus menjauhi Engkau. Tapi kami percaya satu hal, saat-Mu sampai. Saat di mana Injil-Mu dimasyurkan. Saat di mana Engkau datang untuk menjemput kami. Bapa, biarlah harapan ini boleh menjadi harapan seluruh makhluk di dunia ini. Terutama bagi mereka yang air matanya bercucuran. Terutama mereka yang mempunyai kesedihan yang mendalam. Biarlah kiranya mereka jelas dan mengerti
bahwa Engkau senantiasa menilik kehidupan setiap orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa atas semua ini. Dan kami bersyukur semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada siang hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19 demikian bunyinya. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Setialah, Setialah. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ikuti jalan Tuhan.
dipersilakan untuk duduk. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh-Mu, supaya hati kami, mata kami, telinga kami, pikiran kami terbuka. Kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti. Dan yang paling penting sekali, kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kenyataannya adalah kita pasti pernah, kalau belum pernah, akan mengalami penderitaan. Bagi orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya. Bagaimana kita bisa mengerti dan menjalankan kehidupan yang baik kalau kita menghadapi atau mengalami penderitaan? Apalagi kalau penderitaan ini disebabkan karena kepercayaan kita, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Salah satu ajaran, salah satu aliran ya di kekristenan itu ada yang mengajar bahwa kalau kita menderita, kalau kita sakit, kalau kita miskin, itu berarti pasti kita telah melakukan hal yang salah atau kita telah berbuat dosa. Teks kita hari ini dengan jelas sekali mengajarkan bahwa ajaran seperti itu tidak benar. Ada benarnya ajaran itu karena kalau kita mengalami penderitaan bisa karena perbuatan kita. Tapi tidak selalu. Salahnya ajaran itu adalah yang menitik beratkan pasti. Pasti itu jadi formula. Jadi teks kita hari ini dengan jelas sekali menyatakan tidak ada situasi-situasi di mana kita mengalami penderitaan bukan karena perbuatan salah, tapi karena kepercayaan kita. Mari kita pelajari teks kita ini bersama-sama. Ada beberapa hal yang Rasul Petrus katakan di dalam teks kita. Yang pertama adalah kalau kita mengalami penderitaan dalam kehidupan kita yang disebabkan karena kepercayaan kita, ya, ada 3 hal yang kita tidak perlu rasakan. Yang pertama adalah kita tidak perlu heran kalau kita mengalami penderitaan. Penderitaan karena kepercayaan kita. Wah, mungkin kita bilang, wah susah ya kalau begitu. Saya nggak tahu nih mau jadi Kristen atau enggak. Tunggu dulu. Nama kita ini, kepercayaan kita namanya apa? Kristen. Kris itu apa? Di depannya Kris itu bukan Kris pisau ya. Christ, Kristus. Kita itu pengikut Kristus. Lah, Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berbuat salah, yang mengikuti kehendak Allah dengan perfect, dia mengalami penderitaan bukan? Dia mengalami kesusahan bukan? Dia dianiaya, dia dibunuh, dia dikatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa setan. Dia menyembuhkan orang. Wah, itu mah ya, seperti itu. Bahkan di kayu salib waktu dia mati, orang-orang mengatakan, "Dah, katanya mau selamatin dunia, selamatin diri aja nggak bisa, dihina." Jadi saudara-saudara,
jangan heran. Jangan heran. Ya. Dan karena apa? Karena kita pengikut Kristus. Kristus sendiri mengalami penderitaan. Oke? Yang pertama, tidak perlu heran. Yang kedua adalah, jangan merasa apa yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seringkali kan kalau kita menghadapi penderitaan, kita, duh kesian gitu ya. Duh gak ada orang yang kayak saya ini. Duh gitu ya. Orang lain enak-enak, saya yang paling kasihan. Luar biasa tantangan saya. Jangan. Saudara-saudara ingat beberapa minggu yang lalu waktu kita mempelajari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 di sana dikatakan kita menghadapi api pencobaan untuk apa? Supaya iman kita diuji. Kemurnian iman kita itu diuji. Jadi saudara-saudara, salah satu sebab kita mengalami penderitaan, kesusahan dalam kehidupan kita karena kepercayaan kita adalah ujian. Kita diuji dengan api. Karena ada yang bilang, aduh setengah mati dengan api. Nggak usah dengan api. Baru kena panas sedikit aja udah, aduh. Gitu ya. Belum lagi kalau dibakar katanya. Ya. Tapi saudara-saudara, ingat ada janji Tuhan juga di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 di sana dikatakan kalau kita menghadapi pencobaan atau kesusahan, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicoba melampaui kekuatan kita. Dan di sana dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang apa? Luar biasa. Bukan ya? Yang biasa. Dengan kata lain, jangan kita mempunyai pikiran, nggak ada loh di seluruh dunia yang lain yang juga mengalami apa yang aku alami. Ada saudara-saudara. Ya, apa yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Jadi, kalau kita mengalami penderitaan, jangan pikir, oh ini luar biasa. Tidak. Ya. Sebagai orang Kristen, itu salah satu hal yang biasa. Hal yang ketiga adalah, kita tidak perlu malu. Dalam ayat 16 di sana dikatakan, jangan malu. Tidak perlu malu. Jangan mendengarkan kata-kata orang yang mengatakan seperti ini, ya, apalagi orang-orang yang memegang ajaran yang tadi saya katakan itu, oh kalau menderita berarti pasti berbuat salah, pasti dosa. Ya. Jangan dengarkan kata-kata seperti itu yang mengatakan orang-orang yang mengatakan, lihat tuh orang, udah berbuat salah, masih nggak tahu malu lagi. Jangan saudara-saudara, jangan malu, karena ini adalah sesuatu yang normal untuk orang yang percaya. Orang yang percaya bisa menghadapi atau mengalami penderitaan karena kepercayaan kita. Nah, tapi saudara-saudara, di dalam ayat 15, Petrus juga mengatakan, kalau engkau menderita, jangan karena engkau membunuh, engkau mencuri, ya, engkau menjadi seorang kriminal, ya, menjadi penjahat. Oke, jadi berarti dan satu lagi pengacau katanya, ya. Jadi Petrus dengan kata lain mengatakan, hey, kalau kita mengalami penderitaan, ada baiknya kita melihat diri kita sendiri, kita merefleksi, kita lihat, ini apakah karena perbuatan saya? Apakah saya melakukan hal yang tidak baik, maka dari itu saya sekarang mengalami penderitaan? Atau tidak? Kalau tidak, ya udah. Tidak perlu heran, tidak perlu merasa ini luar biasa.
ya, tidak perlu malu. Tapi kalau memang ada sesuatu yang kita lakukan, atau sesuatu yang kita tidak lakukan tapi Tuhan bilang lakukan, ya, bisa juga seperti itu. Kita jangan merasa, aduh cilakalah aku, jangan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Tuhan kita akan mengampuni kalau kita datang kepada Tuhan dan kita mengaku akan kesalahan kita. Datang kepada Tuhan. Minta maaf. Tuhan akan mengampuni. Ya. Tapi saudara-saudara yang menarik di sini kan dikatakan katanya, kalau kita dalam ayat 15, kalau kita mengalami penderitaan jangan karena kita membunuh, karena kita mencuri, karena kita menjadi orang penjahat, tapi terus itu buntutnya apa tuh? Pengacau. Ya. Pengacau itu apa sih? Saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana diterjemahkan mencampuri urusan orang lain. Dengan kata lain, jangan kepo. Ya. Jangan busybody, ya, jangan kepo. Ini sangat menarik saudara-saudara, karena kalau kita lihat ya, membunuh, mencuri, menjadi penjahat, itu kan kita bilang, waduh kita mah nggak pernah lah kalau gitu, enggak, itu dosa-dosa seperti itu saya nggak pernah lakukan gitu. Tapi terus ini kalau yang satu ini nih, ya, yang terakhir ini, mengikuti, mencampuri urusan orang, itu kan soal kecil, nggak apa-apalah gitu ya. Saudara-saudara, jangan sekali-kali punya pikiran bahwa Tuhan itu memberikan kategori dosa ya. Dosa itu ada yang dosa yang parah, yang sangat jelek, yang sangat jahat, yang besar sekali. Terus ada dosa-dosa yang cuman kecil lah, nggak apa-apa ya. Kayak apa nih? Kayak pengacau ini loh. Ya, itu nggak apa-apa itu cuman kecil. Saudara-saudara, dosa itu adalah dosa. Dosa itu di mata Tuhan sama. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat kudus. Dosa apapun tidak bisa Tuhan terima. Tidak berkenan di mata Tuhan. Tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Semuanya itu jijik di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita kalau sudah melakukan perbuatan yang salah, jangan sekali-kali pikir, nggak apa-apa lah, kan saya kan nggak membunuh, saya kan nggak mencuri. Ya, perhatikan, supaya kita jangan jatuh dalam pengertian yang salah itu. Oke? Nah, kalau kita teruskan saudara-saudara, jadi kalau kita mengalami penderitaan karena kepercayaan kita, tadi kan tidak perlu heran, jangan merasa itu luar biasa, tidak perlu malu. Kenapa? Kenapa kita tidak perlu seperti itu? Jawabannya kita dapatkan di dalam ayat 14 dan 16. Ayat 14 mengatakan apa? Di sana dikatakan, berbahagialah kamu. Wah, kok berbahagialah? Kalau kita menghadapi penderitaan, kok berbahagialah? Nah, saudara-saudara, kata berbahagialah itu dalam bahasa aslinya adalah makarios. Makarios itu lebih tepat diterjemahkan sungguh diberkati. Sungguh diberkati. Jadi kalau kita mengalami penderitaan karena kepercayaan kita diberkati. Seringkali kan dalam pikiran kita kalau kita bilang, diberkati, selalu kita pikir yang positif-positif ya. Berkat itu apa? Kekayaan, ya, secara materi, pekerjaan saya dapat. Kalau punya anak, anaknya baik-baik semuanya. Punya saudara, semuanya baik-baik. Kayak gitu. Itu katanya berkat. Memang betul Tuhan bisa memberkati kita seperti itu. Tapi saudara-saudara, mengalami penderitaan karena kepercayaan kita pun bisa menjadi berkat.
Jadi jangan kita mau berkat yang enak-enak aja, tapi yang nggak enak kita nggak mau. Terus kita marah-marah sama Tuhan. Terus kita bilang, oh Tuhan jahat. Jangan saudara-saudara. Ya. Jadi mengapa kita tidak perlu? Karena kita sungguh diberkati. Sungguh diberkati. Yang kedua adalah di sana dikatakan dalam ayat 14, kalau kita menderita karena kepercayaan kita, Roh Allah ada pada kita. Saudara-saudara mau? Roh Allah ada pada kita? Pasti semuanya bilang, mau. Mau. Apalagi kalau diberikan karunia roh, wah senangnya bukan main. Tapi saudara-saudara, salah satu cara kita bisa tahu apakah roh Tuhan itu ada pada kita, kalau kita mengalami penderitaan, bukan karena perbuatan kita loh ya, bukan karena kita berbuat salah, tapi karena kepercayaan kita. Itu salah satu tanda bahwa roh Allah berada pada kita. Dan menurut ayat 16, di sana dikatakan juga ada satu sebab lagi. Satu sebab lagi adalah, saya nggak catat. Tapi ayat 16 di sana dikatakan, kalau kita menghadapi penderitaan karena kepercayaan kita, nama Tuhan bisa dimuliakan. Nama Tuhan bisa dimuliakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Siapa yang dimuliakan? Tuhan dimuliakan. Ya. Rasul Paulus dipenjara, dilempari batu, ditangkap. Siapa yang dimuliakan? Tuhan. Karena apa? Karena dia bisa mengabarkan Injil di mana-mana. Tapi dia harus menghadapi penderitaan. Dia dicambuk, dia dilemparin batu, dia dikejar-kejar sama orang. Penderitaan karena kepercayaannya, saudara-saudara. Ya, jadi, mengapa kita tidak perlu? Yaitu, kita sungguh diberkati, roh Allah ada pada kita, dan ketiga, nama Tuhan bisa dimuliakan. Oke? Mungkin ada yang mengatakan di sini, aduh susah kalau gitu jadi Kristen, aku nggak tahu dah, pikir-pikir 3 kali, 1000 kali dulu deh. Mau nggak ya jadi Kristen ya? Mesti menderita, aduh, gitu ya, susah. Bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan karena kepercayaan kita? Apakah Rasul Paulus memberikan kita petunjuk? Atau cuman Rasul Paulus mengatakan, pokoknya menderita aja gitu ya? Enggak, saudara-saudara. Rasul Paulus memberikan kita petunjuk. Di dalam ayat 19, di sana dikatakan bahwa kita harus menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan. Apa artinya menyerahkan jiwa kita kepada Tuhan? Kita harus mempercayai diri kita kepada Tuhan. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Kalau kita menghadapi penderitaan karena kepercayaan kita, apakah kita memakai kekuatan kita sendiri? Atau kita mau memakai kekuatan Tuhan? Percaya. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan menurut ayat 19 juga di sana dikatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan itu siapa? Di ayat 19 dikatakan apa? Tuhan itu pencipta. Tuhan itu pencipta. Kalau Tuhan yang menciptakan segala-galanya, berarti Tuhan itu maha kuasa. Tadi dalam Children's Talk saya bilang, siapa yang kita percaya itu jauh lebih penting dari level kepercayaannya kita. Jadi kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang menciptakan semua-muanya. Maukah kita percaya pada Tuhan seperti itu? Itu aja sudah cukup kuat ya. Tapi ditambah lagi. Tuhan kita adalah
Tuhan yang setia. Ayat 19 katakan gitu kan, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Berarti kalau Tuhan memberikan janji, janji itu pasti akan ditepati. Nah, di dalam 1 Petrus, kitab 1 Petrus itu tidak ada sih beberapa janji. Tapi kalau kita mau tahu janji-janji Tuhan itu seperti apa sih? Ya, makanya sering-sering baca Alkitab. Supaya apa? Supaya bisa tahu janji-janji Tuhan itu seperti apa. Apa sih janji-janji Tuhan? Ya. Saya ingatkan, pasti saudara-saudara tahu, ya, banyak janji-janji, tapi ini saya ingatkan beberapa saja janji-janji Tuhan, ya. Janji Tuhan menjanjikan bahwa kita yang percaya akan mendapatkan kehidupan yang kekal, bukan? Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang percaya kepada Yesus diberikan kehidupan yang kekal. Kalau kehidupan kita kekal, penderitaan, kalau sepanjang seumur hidup kita pun kita mengalami penderitaan karena kepercayaan kita, dibandingkan dengan kekekalan, itu nggak ada apa-apanya kan. Jadi kita harus lihat dari perspektif seperti itu. Ya. Tuhan menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, pada tanggal 13 Mei dirayakan kenaikan Tuhan Yesus. Minggu depan kita akan merayakan Hari Pentakosta. Maka dari itu kita juga karena Hari Pentakosta itu mengingatkan kita diberikan Roh. Maka dari itu ini kesempatan untuk kita membawakan golden offering, ya, kepada Tuhan untuk menyatakan Tuhan terima kasih. Oke. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan satu janji di dalam Matius 28 ayat 20. Dia akan terus berada dengan kita sampai pada akhir zaman. Berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam segala situasi apapun, Tuhan akan dekat pada kita, saudara-saudara. Dan dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan juga berjanji Dia akan ikut serta bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita alami, kesusahan, tantangan, Tuhan sedang bekerja. Percayakah kita? Ini janji dari Tuhan. Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Roma 8:28. Satu lagi, Yeremia 29 ayat 11. Saya yakin banyak sekali orang tahu ini. Bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita semuanya. Rencana yang baik, rencana yang bukan menjatuhkan, rencana yang menguntungkan, rencana yang memberi pengharapan bagi kita. Saudara-saudara, ini hanya sebagian dari janji yang Tuhan berikan pada kita. Percayakah kita? Kalau kita percaya pada janji-janji seperti ini, apapun yang kita hadapi, kita bisa mengatasi, saudara-saudara. Saya mau mengakhiri khotbah ini dengan menceritakan tentang seseorang pendeta dari Rumania, namanya Joseph Tson atau Son, kayaknya Son itu T-nya silent ya. Dia ini pendeta di Rumania. Sekarang kan Rumania sudah independen ya. Sebelumnya dulu kan Rumania itu di bawah komunis. Jadi kalau di bawah komunis itu nggak boleh kan kekristenan. Dia pendeta. Pada tahun 70-an sudah jadi pendeta. Dia ini populer sekali. Dia mengabarkan Injil. Dia preachingnya dia itu di
direkam, disebar-sebarkan. Ya. Nah, secret police, ya, polisi rahasia itu berkali-kali mengatakan stop, jangan khotbah lagi, jangan mengabarkan Injil. Ditangkap, dilepasin. Ditangkap, dilepasin. Pada satu saat dia ditangkap. Polisi itu mengatakan, "You kalau nggak stop, tak bunuh, dibunuh kamu." Tahu? Bapak Yosef mengatakan apa? Dia bilang, "Tuan, bagimu senjatamu yang paling ampuh adalah you mau membunuh saya, kan?" Orang-orang pada takut, kok tak bunuh, takut. Ya. Tuan, senjata yang paling ampuh bagi saya adalah kalau saya dibunuh. Tahu kenapa? Orang polisinya tuh bingung-bingung. Tahu kenapa? Katanya. Kalau Tuhan membunuh saya, kan you tahu ya, saya punya khotbah itu udah tersebar di mana-mana. Oke? Orang-orang yang punya khotbah saya, kalau dia tahu bahwa saya dibunuh, orang-orang akan punya pikiran seperti ini. Wah, lebih baik saya dengar lagi nih khotbahnya. Orang ini sampai mati loh. Dia mau berani mati untuk mengabarkan Injil. Ya. Jadi lebih baik, I better sit and listen. Ini orang mau ngomong apa gitu ya. Jadi dia bilang, "Saudara, Tuan, kalau Tuan membunuh saya, khotbah saya itu lebih berkuasa mungkin 10 kali, 100 kali lipat ganda. Jadi silakan bunuh saya. Ayo bunuh saya." Ya, puji Tuhan, tapi dia nggak dibunuh, dia masih hidup. Oke. Tahun 1982 dia menjadi presidennya Romanian Missionary Society. Dan sekarang kayaknya dia udah pensiun dari itu. Sekarang kayaknya masih hidup, dia di atas 80-an. Saya nggak tahu persisnya umur berapa. Ini adalah contoh orang yang berani menderita untuk kepercayaannya. Saudara-saudara, ya. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi penderitaan, jangan heran, jangan merasa, waduh itu luar biasa, ya. Jangan rasa malu. Oke. Tapi ingat bahwa penderitaan itu bisa juga karena perbuatan kita yang salah, atau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi penderitaan, ingat bahwa kita diberkati, kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa roh Allah ada pada kita. Oke? Bagaimana caranya kita bisa mengatasi atau menjalankan penderitaan seperti ini? Percaya kepada Tuhan. Mau kita percaya kepada Tuhan? Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau mengingatkan kami dalam kehidupan kami, bisa-bisa saja kami mengalami penderitaan, tantangan karena kepercayaan kekristenan kami. Ingatkan kami Bapa untuk percaya kepada Engkau. Ingatkan kami Bapa untuk bisa melihat bahwa ini adalah satu berkat. Dan dari apa yang kami alami, itu bisa membawakan kemuliaan bagimu. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami terus untuk bersandar kepada Engkau untuk kekuatan dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita semuanya diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita masing-masing. Jemaat sekalian, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Kita akan nyanyikan ini 3 bait. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ingin memberi respon kami kepada Engkau karena kebaikan-Mu. Pada saat ini kami bawakan persembahan kami, ingatkan kami Bapa bahwa segala-galanya yang kami ada itu hanya datang dari Engkau. Kalau kami bawakan persembahan kami, sebenarnya kami hanya mengembalikan sebagian dari apa yang Engkau berikan pada kami. Terimalah apa yang kami bawa pada siang hari ini dan juga yang dimasukkan ke dalam bank account gereja secara otomatis.
Kuduskan dan pakailah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk menutup kebaktian pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Ikut di Kau Saja Tuhan. Pulanglah dari tempat ini dan percayakanlah dirimu kepada Tuhan yang sungguh setia. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita dan Yesus Kristus. Amin. 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 Jemaat bersama duduk.